Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia Sasmita, NPM 2478-2017 dari kelas TRI 3A. Jadi di sini saya mendapatkan tugas pada mata kuliah analisis dan ilmu data. Jadi di sini yaitu bisa disebut dengan quizzes assessment, yang dimana saya disuruh membuat hands-on, yaitu merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam data cleaning dan statistik deskriptif, menjalankan tiap tahap serta menunjukkan hasil, terdapat tampilan diri, suara jelas, dan memastikan tampilan Google Colab jelas terlihat. Untuk ketidaksesuaian pada hal-hal di atas akan berakibat pada ditolaknya hasil penugasan. Untuk link YouTube-nya itu dikumpulkan lewat submission LMS. Jadi tugasnya itu disuruh melakukan tahapan data cleaning dan statistik deskriptif. Yang pertama itu disuruh menyiapkan dataset hingga siap analisis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menangani missing values atau inkonsistensi. Yang ketiga, menyajikan statistik deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif plus visual singkat. Nah, ini untuk yang keempat itu adalah datasetnya, teman-teman. Jadi saya akan memperlihatkan datasetnya itu seperti apa. Nah, jadi untuk datasetnya itu terbentuk ke dalam file CSV ya, teman-teman. Maaf kalau saya ngomongnya sedikit belibet. Jadi untuk itu, sebentar. Disuruh apa lagi nih? Nah, untuk bagian pembukaan, itu tujuannya harus memperkenalkan konteks dan tujuan kegiatan. Yang dijelaskan itu ada nama dataset yang digunakan, tujuan analisis, yaitu menjelaskan bahwa video akan menunjukkan proses pembersihan data dan analisis statistik deskriptif. Nah, yang kedua itu disuruh tahap persiapan data, tujuannya untuk menyiapkan lingkungan kerja dan memuat dataset yang dijelaskan, yaitu software yang digunakan itu apa, library yang digunakan itu apa, lalu cara membaca dataset atau read CSV-nya itu seperti apa, lalu menyebutkan ukuran data dan isi kolomnya seperti apa gitu, teman-teman. Jadi di sini saya sudah mempunyai kodenya ya. Jadi untuk yang pertama itu kita mengimport library-nya dulu. Nah, ini gunanya apa? Gunanya itu untuk mengakses file yang sudah tersimpan di Google Colab. Nah, ini yang kedua itu kita mengupload file CSV-nya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak ada kode ini dan kode ini juga, itu untuk outputnya tidak akan bisa muncul ya, teman-teman. Terus untuk kode yang keempat itu suruh menampilkan informasi awal. Gunanya di FSIP itu yaitu untuk menampilkan jumlah baris dan kolom. Kalau di FHIT itu untuk menampilkan 5 baris pertama. Jadi untuk output yang muncul itu seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, itu pemeriksaan awal data. Tujuannya untuk memahami struktur dan tipe data yang dijelaskan. Yang pertama itu ada output, fitur mana saja yang masuk ke golongan kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua itu kolom, salah atau missing tipe data, angka disimpan sebagai string. Yang ketiga itu kita menjelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum dianalisis, teman-teman. Jadi kita langsung ke 3, itu untuk perintah dari dfinfo digunakan untuk melihat struktur dan tipe data pada setiap kolom, sehingga dapat diketahui kolom mana yang memiliki missing values atau tipe data yang tidak sesuai. Sedangkan untuk dfdescript itu memberikan ringkasan statistik deskriptif untuk kolom numerik seperti mean, median, dan standar deviasi yang membantu memahami sebaran dan karakteristik data sebelum analisis itu lebih lanjut gitu, teman-teman. Jadi di sini untuk outputnya itu munculnya bakalan seperti ini.
itu ada kolomnya tuh dari order sampai berapa nih? Sampai sell price gitu teman-teman. Jadi ada 81. Nah, ini di sini ada 8 row kali 39 columns. Hasilnya itu seperti ini. Jadi di bagian df info itu menghasilkan output mana nih? Menghasilkan output dataset yaitu memiliki 2930 baris dan 82 kolom. Lalu untuk di F-script-nya itu terdapat total kolom numeriknya ada 39 kolom. Ya. Jadi kita langsung saja ke yang keempat. Mana nih voice-nya? Jadi yang keempat itu ada cek duplikasi dan inkonsistensi. Tujuannya untuk memastikan tidak ada data ganda atau kategori tidak konsisten. Jadi yang dijelaskan itu ada hasil dari df duplikat atau sum, kategori tidak seragam, jelaskan apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi. Jadi di sini saya mau ngasih tahu. Nah, di sini untuk kodenya itu untuk kode duplikasi yaitu cuman ada print jumlah baris duplikat atau df duplikat sum. Jadi fungsinya df duplikat ini itu digunakan untuk memeriksa apakah baris yang sama persis, yaitu bisa disebut dengan duplikat, dalam dataset. Nah, untuk fungsi dari sum ini yaitu sum ini akan menghitung jumlah total baris yang terdeteksi duplikatnya, yaitu pada nilai true atau dianggap dengan 1. Jadi untuk outputnya itu jumlah barisnya ada 0, berarti tidak ada yang duplikat gitu teman-teman. Jadi untuk kode yang kedua itu ada inkonsistensi, yaitu di sini itu kode get examples adalah daftar contoh kolom kategorikal yang ingin diperiksa, yaitu naik boardnya atau house style-nya atau exterior 1st. Nah, untuk itu terus ke mana ini ya? Jadi di sini for itu bisa disebut dengan perulangan, digunakan untuk menampilkan 10 nilai kategorikal yang paling sering muncul pada setiap kolom menggunakan value cons hit 10 yang ini teman-teman. Nah, jadi di sini untuk outputnya itu ada yang namanya name sampai show year, yaitu untuk name-nya ada count di tipe integer 64. Selanjutnya kita langsung ke yang kelima, yaitu untuk check missing value. Tujuannya itu kita mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganannya seperti apa. Lalu untuk hasil dari df isna, terus sum atau visualisasi. Terus yang kedua itu kita kolom dengan missing terbanyak. Lalu dengan yang ketiga, alasan mengapa kita memilih median untuk numerik, modus atau kategorik. Jadi di sini untuk penjelasan dari kodenya. Nah, ini untuk yang import Seaborn sampai import matplotlib itu gunanya untuk kedua library ini digunakan untuk visualisasi data, terutama untuk menggambarkan lokasi
nilai yang hilang, yaitu missing values dalam dataset. Untuk baris selanjutnya yaitu mengecek missing values dari sampai sini. Itu gunanya dari df-isna sum, yaitu menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolomnya. Ini. Lalu untuk sort values itu mengurutkan dari yang terbanyak. Lalu ini ada missing sama dengan missing, terus itu untuk menampilkan kolom yang memang memiliki missing value. Kemudian hit 10 itu gunanya untuk membatasi tampilan hanya 10 kolom pertama dengan missing terbanyak gitu teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada visualisasi missing values, yaitu baris ini itu untuk membuat heat map menggunakan Seabron. Yang kedua, setiap kotak berwarna menandakan ada nilai kosong NaN. Yang ketiga, dari grafik dapat dilihat pola kolom yang memiliki banyak data kosong. Selanjutnya di sini ada duplikasi sampai df copy, yaitu langkah ini membuat salinan data frame agar saat dilakukan pengisian nilai tidak muncul warning seperti setting with copy warning di Pandas gitu. Kemudian di sini menangani missing value. Sebentar. Pokoknya sampai sini, dari sini sampai sini itu untuk data numerik diisi dengan nilai median, yaitu nilai tengah, karena median tidak terpengaruh oleh data dari outlier. Yang kedua itu untuk data kategorik, yaitu diisi dengan modus, nilai yang paling sering muncul, agar tetap masuk akal secara statistik. Untuk kode yang terakhir, yaitu digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi nilai yang kosong setelah proses pengisian. Jadi di sini terdapat diagram dan outputnya ya. Tapi diagramnya yang muncul seperti ini sih di saya. Jadi kolom seperti pool Q, C, QC, terus Miss Future, and LE memiliki missing values yang sangat banyak, sedangkan kolom Garage juga memiliki beberapa nilai kosong gitu teman-teman. Kita langsung saja ke check outlier-nya. Ini untuk yang pertama, untuk tugasnya itu kita disuruh apa? Jadi kita disuruh menjelaskan jelaskan secara singkat apa itu outlier, nilai yang jauh dari distribusi, yaitu normal data lainnya. Yang kedua, jelaskan mengapa penting dilakukan deteksi outlier sebelum analisis deskriptif atau modeling. Yang ketiga, itu kita harus menunjukkan variabel numerik yang akan dicetak. Misalnya ada monthly charges atau total charges dan tenure. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat itu harus menjelaskan mengapa sih kita memilih variabel tersebut. Contohnya, saya memeriksa monthly charges karena nilai biaya bulanan sangat mungkin memiliki data yang ekstrim. Kemudian di sini ada gunakan visualisasi, yaitu box plot atau histogram. Silahkan pilih salah satu untuk deteksi outlier. Lalu tampilkan hasil visualisasi box plot atau histogram dan sebutkan berapa banyak data yang tergolong oleh outlier. Lalu yang terakhir, kita harus membandingkan box plot sebelum dan sesudah pembersihan itu seperti apa, lalu jelaskan efeknya. Contohnya misalnya nih, setelah penanganan, distribusi biaya bulanan menjadi lebih seimbang dan tidak terlalu dipengaruhi nilai ekstrim ya teman-teman. Jadi untuk kodenya itu kita langsung masuk ke kodenya. Ini sedikit lumayan ya kodenya. Jadi untuk yang pertama itu penjelasannya pada kode Pandas, yaitu digunakan untuk memanipulasi dan analisis sebuah data. Kalau yang ini yang Seabron itu untuk membuat visualisasi data seperti box plot.
Oke, jadi ini dengan yang ini itu sama ya fungsinya. Lalu untuk yang ini Fetch OpenML itu digunakan untuk memuat dataset langsung dari OpenML. Lalu untuk yang kode yang kedua itu digunakan untuk memanggil sebuah dataset, yaitu Ames Housing dari OpenML dan menyimpannya ke dalam data frame Ames Housing. Jadi dataset ini bisa berisi data harga rumah di Ames, di Loa, termasuk luas tanah, area bangunan, kualitas, dan fitur rumah lainnya. Untuk selanjutnya di sini pilih kolom numerik. Nah, jadi kodenya sampai sini itu penjelasannya sale price itu artinya harga jual rumah. Kalau lot area itu artinya luas tanah. Terus real live area itu luas area hunian di atas tanah. Kemudian baris yang kedua ini itu memastikan apakah kolom yang benar-benar ada di dalam dataset digunakan untuk mencegah error jika kolomnya tidak ditemukan gitu. Ini untuk yang keempat yaitu penjelasannya, yaitu kita harus membuat box plot pada setiap kolom numerik sebelum data itu dibersihkan. Lalu box plot membantu melihat distribusi data dan outlier, titik yang jauh dari kotak utama, kemudian semakin banyak titik di luar whisker, semakin banyak outlier di kolom tersebut. Jadi di sini terdapat box plot sebelum pembersihan. Nah, kemudian kita langsung ke kode yang kelima, itu mendeteksi hitung sampai count sini, dari sini sampai sini, itu Ames Housing itu gunanya untuk membuat salinan dataset agar proses pembersihan tidak mengubah data awal. Lalu yang ini itu gunanya untuk menyimpan jumlah outlier per kolom. Lalu untuk for kolom ini itu gunanya untuk ya sama lah yang tadi saya jelaskan, for itu yaitu perulangan, yaitu gunanya untuk setiap kolom yang akan diperiksa, yaitu cell, load, grill, area. Kemudian di sini ada key 1 sampai IKR atau sama dengan key 3 dikurang key 1, yaitu sama sih penjelasannya kayak tadi, itu untuk setiap kolom numerik yang akan diperiksa. Jadi maksudnya perulangannya gitu, perulangan dari loopingnya. Kemudian di sini ada lower, upper. Itu menjelaskan untuk batas bawah dan batas atasnya. Jadi nilai bawah itu lower, kalau nilai atas itu upper, dianggap dari outliernya gitu teman-teman. Terus kita langsung aja ke ini ya, ke sini, ke visualisasi box plot setelah pembersihan. Itu saya sudah mempunyai output atau gambarannya nih. Langsung kita ke sini, ke statistik, deskriptif, kuantitatif. Jadi di sini itu coba kita baca lagi ya. Itu kita harus menjelaskan apa sih hasil deskrip atau tabel median, STD, CV, IKR, arti nilai rata-rata simpangan baku atau CV. Satu contoh interpretasi, contohnya rata-rata monthly charges adalah $64,7 dengan CSV 0,37, artinya variasi antar pelanggan cukup tinggi. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai kodenya. Jadi untuk kode yang pertama itu Pandas ini ya digunakan untuk memproses dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Lalu untuk yang ini itu masih sama, yaitu digunakan untuk memuat dataset Ames Housing dari situs OpenML secara langsung. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai outputnya. Outputnya tadi kan diminta ini nih tadi nih ada
tabel mean, median, STD, CV, IKR. Jadi di sini sudah mempunyai tabelnya. Jadi untuk yang kualitatif ya, kita langsung ke kualitatif. Ini yang dijelaskan itu frekuensi dan persentase, variabel dominan, maknanya terhadap konteks. Sebagian besar pelanggan menggunakan kontrak bulanan, artinya loyalitas rendah dan potensi churn tinggi. Jadi di sini saya sudah mempunyai kodenya. Saya langsung menjelaskan menjelaskan outputnya aja ya. Jadi di sini itu ada variabel MS zoning. Outputnya itu menggambarkan zona perumahan. Lalu di sini itu persentasenya ada zona RL-nya itu 78,84. Artinya sebagian rumah besar berada di zona perumahan dengan kepadatan rendah. Lalu kalau RM ini itu terdapat 14,93. Kalau yang naik bor itu menunjukkan lingkungan tempat rumahnya berada. Jadi untuk yang lingkungan NEMS itu 15,41. Berarti kawasan ini paling sering menjadi lokasi rumah dalam dataset. Kemudian diikuti oleh ini dan old HON. Lalu ada house style. House style itu menggambarkan tipe atau gaya rumah. Jadi tipe 1 story itu menandakan atau mendominasikan hampir setengah dataset, yaitu 49,73, disusul dengan 2 story yaitu 2 lantai sekitar 30,48%. Lanjut yang terakhir di sini ada visualisasi data. Itu jenis grafik yang digunakan apa? Ada histogram, box plot, bar chart, atau apa yang terlihat dari grafik, terus kaitkan dengan hasil statistik deskriptif. Contohnya histogram menunjukkan distribusi Monsil charger miring ke kanan sesuai hasil statistik median lebih kecil dari mean. Oke, jadi di sini kita langsung munculkan outputnya aja ya. Jadi di sini itu untuk output yang pertama pada distribusi sale price, bentuk grafiknya itu miring ke kanan. Artinya sebagian besar rumah memiliki harga menengah ke bawah, hanya sedikit rumah yang sangat mahal. Kemudian untuk yang kedua itu sebagian besar titik di area kecil. Jadi untuk diagram itu seperti ini. Artinya kebanyakan rumah memiliki ukuran tanah sedang, hanya sedikit yang sangat luas. Lalu untuk yang diagram ketiga, itu pola sebarannya hampir mirip dengan sale price, cuman dia agak miring ke kanan. Tapi kalau yang satunya itu kan yang sale price, itu dia lebih miring ke kanan, bukan agak lagi ya teman-teman. Jadi sebagian besar rumah itu memiliki luas rumah tinggal standar, beberapa jauh lebih besar gitu. Jadi di sini untuk selanjutnya itu ada kode yang kelima ya. Kode yang kelima itu ada box plot untuk mendeteksi outlier. Jadi di sini itu, nah ini itu saya punya diagramnya juga. Itu terlihat beberapa titik jauh di atas rumahnya masih sangat mahal. Jadi untuk sebagian besar harga terkonsentrasi di bawah median itu sekitar 180 sampai 200 US dollar, teman-teman. Kalau yang box plot sale price itu dia masih banyak outliernya di sisi kanan. Tanahnya tuh masih luas gitu. Terus data utama itu berkumpul di area kecil atau tanah sempit ataupun sedang gitu, teman-teman. Oh, yang ini nih, grafiknya yang ini. Benar-benar grafik yang ini. Terus yang terakhir itu ada beberapa rumah memiliki luas ruang tinggal jauh di atas rata-rata outlier. Median menunjukkan ukuran rumah itu tipikal sekitar 1.500 sampai 2.000 berapa ini?
pokoknya ya sekitaran itulah teman-teman. Jadi untuk kode yang terakhir itu ada visualisasi kategori. Nah, untuk mana ini values counts itu untuk menghitung jumlah kategori, lalu untuk plotkin itu untuk membuat diagram batang vertikal. Warna biru itu yaitu sky blue memudahkan perbedaan antara kategori. Nah, jadi di sini saya punya diagram lagi ya, ini yang image zoning. Itu batang RL-nya itu yang paling tinggi. Jadi menunjukkan zona perumahan kedapatan rendah mendominasi. Terus yang ini itu ada hostile yaitu paling populer ya, paling tinggi. Terus mana ini? Oh ya, dia cuma ada dua ya. Oke. Jadi yang terakhir itu ada ringkasan dan penutupan. Tujuannya menegaskan pemahaman insight akhir yang dijelaskan 2-3 poin temuan utama. Data siap untuk analisis lanjutan. Ucapan penutupan singkat. Oke, mohon maaf apabila terdapat gangguan ataupun segala hal yang membuat teman-teman tidak konsen untuk menontonnya ataupun mendengarkannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.